Pak Jun silakan. Ya. Di dalam surah Al-Baqarah 2, Al-Baqarah 176 dikatakan Allah telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kebenaran Alkitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh. Dan di dalam surah 29 Al-Baqarah Al-Ankabut 46 dikatakan, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang salim di antara mereka. Kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Tuhan kami, dan Tuhanmu adalah satu. Pertanyaan saya, pertanyaannya, kalau Alkitab itu membawa kebenaran, ya, dan jika ada terjadi perselisihan, kita dilarang untuk berdebat dengan Alkitab. Seingat saya, orang-orang Islam itu sebenarnya dilarang baca Alkitab. Nggak, tunggu dulu Pak. Pak, luruskan dulu. Pak, lurus dulu Pak. Bapak itu ngerti nggak arti Alkitab? Bapak tahu arti Alkitab? Ya, coba yang jelas. Bapak kan bawa konteks Al-Quran tuh. Alkitab dengan membawa nah, oke. Kebenaran. Ini enggak di sini permasalahannya di sini. Permasalahannya di sini, Pak. Alkitab itu nama lain dari wahyu Tuhan, Pak, bukan Biblos. Yang Bapak pegang itu bukan Alkitab, tapi Biblos, kumpulan catatan manusia. Karena Alkitab itu merujuk kepada wahyu Tuhan. Ya. Alkitab dari kata kataba. Dalam tafsir Imam Al-Qurtubi jilid pertama, di dalam penjelasan Quran surah Al-Baqarah ayat kedua, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Imam Al-Qurtubi menjelaskan kata kataba. Di dulu Pak, Bapak double soalnya. Kata kataba itu bukan buku, Pak. Karena kalau buku itu bahasa Arabnya mushaf. Tapi merujuk kepada hukum, ketentuan, ada al-farat di situ, dan apa-apa yang Allah kehendaki untuk disampaikan kepada kami umat Islam. Maka Alkitab itu merujuk kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Maka ketika Allah berfirman dalam Al-Quran yang Bapak baca itu, ketika Al-Quran diturunkan, ketika Injil diturunkan kepada kaumnya Nabi Isa, ketika Taurat diturunkan kepada kaumnya Nabi Musa, mereka bertengkar perkara memahami ayat tersebut. Maka mereka dikatakan orang-orang yang telah jauh dari petunjuk. Karena Al-Quran sendiri juga menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat wa ukhra mutasyabihat fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Ini nih ayatnya yang menjawab ini. Kata Allah, "Wallazi anzala 'alaikal kitaba", itu kitabah, Alkitab dari kata kataba. Dialah yang menurunkan kitab. Wallazi anzala 'alaikal kitaba bil haqq, dengan kebenaran. Ya, minhu ayatun muhkamat, di dalamnya ada ayat muhkamat, dan wa ukhra mutasyabihat, dan juga ada ayat mutasyabihat. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Orang-orang beriman tahu kalau ini kebenaran dari Allah. Enggak ada mereka berbeda pendapat, enggak ada mereka bertengkar gara-gara memahami Al-Qur'an. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaigun. Nah, ada orang-orang yang memiliki kecenderungan kepada kesesatan di hatinya. Mereka mempertanyakan pendapat, arti, makna ayat-ayat mutasyabihat. Seperti mereka bertengkar tentang arasy Allah itu artinya apa. Bertengkar mereka. Padahal wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali adalah Allah. Kenapa? Karena Allah memberitakan ayat mutasyabihat. Apa ayat mutasyabihat? Ayat-ayat yang memang kami tidak mampu pahami. Karena kami tidak diwajibkan memahami itu. Contoh, apa yang dimaksud dengan arasy Allah? Kami tidak diwajibkan untuk merekonstruksikan ulang bagaimana bentuk arasy Allah. Apakah arasy Allah itu bentuknya seperti kursi atau apa? Tidak ada kewajiban. Kenapa? Arasy Allah adalah pemberitahuan kepada kami sesuatu yang transenden. Maka kami tidak diberikan perintah. Jadi ketika ada orang Islam yang bertengkar perkara arasy Allah itu bentuknya begini loh, enggak, tapi enggak ada dijelaskan oleh Nabi kami, maka kami bisa dikatakan orang-orang yang zalim.
Begitu loh, sama seperti umatnya Nabi Isa. Ketika Nabi Isa berkata, akulah dia. Akulah dia siapa? Oh, akulah dia Bapa, akulah dia anak Tuhan. Enggak, padahal konteksnya adalah akulah dia, akulah Mesias. Ya sudah, percayai kalau dia Mesias, jangan malah memutarbalikkan perkataan bahwa dia adalah Tuhan dan dia adalah bla bla segala macam. Itu namanya orang yang melampaui batas. Jadi di dalam Islam itu, ketika Allah berikan petunjuk malah dijadikan pertentangan, mereka adalah orang sesat. Sama seperti kalian. Yahudi satu dengan Yahudi lain, Kristen satu dengan Kristen lain. Kalian jangankan kitab dari Tuhan, dari manusia aja kalian bertengkar memanainya, padahal yang kalian pegang itu konsep manusia. Contoh tentang Trinitas, sudah muncul Tertullianus dengan unus substansi secara personae, masih kalian berdebat tentang itu. Padahal itu konsep berpikir manusia. Sementara kami adalah informasi dari Allah, yang wajar kalau orang-orang awam itu tidak semuanya paham, karena dia butuh belajar dulu buat paham. Bukan berarti ketika dia tidak paham, dia malah mendebat para ulama, ini nggak tahu diri namanya. Makanya dalam Islam itu, kalau ingin memahami Al-Quran sesuai dengan seperti yang seharusnya, ya belajar. Itu yang saya upayakan dan yang saya lakukan. Nah, jadi kalau ada orang awam mempertentangkan Al-Quran itu lucu. Haknya apa? Dia nggak ngerti apa-apa, dia cuma modal terjemahan doang. Al-Quran itu tidak bisa dimaknai hanya dengan modal terjemahan, karena terjemahan itu hanya membantu. Memahami Al-Quran, mentafsir Al-Quran harus punya 13 cabang ilmu. Cabang ilmu apa diantaranya? Ilmu lughah. Ngerti nggak ilmu lughah? Nggak ngerti. Etimologi, terminologi, aksiologi. Ngerti nggak nanti ilmu nahu sorof? Apa itu ilmu nahu sorof? Ilmu morfologi dan sintaksis. Ya, ilmu derivasi, perubahan satu kata menjadi kata lain, atau ada kesinambungan antara fungsi-fungsi satu kata di dalam sebuah kalimat. Apakah dia subjek, predikat, objek? Itu dipelajari. Jangankan dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia aja juga kalau Anda nggak ngerti SPOK ya belibet juga Anda. Contoh, tidak ngerti metaforis. Aku lelah membanting tulang. Wah, gara-gara terjemahan, wah dia telah membanting tulangnya. Nah, dimaknai bahwa dia telah membuka kulitnya lalu mengangkat tulangnya. Kan gue PA gitu. Nggak ngerti konteks sebuah bahasa semitik. Saya kan lagi edukasi, Pak. Saya kan bukan cuma ngomong sama Bapak. Saya meminimalisir waktu supaya semua yang nonton tuh tahu informasi dan ilmunya. Kalau Bapak kurang mampu menangkap apa saya, nanti Bapak bisa tekankan. Kan ketika dosen bicara kan nggak semua murid paham, Pak. Banyak ada dosen, ada murid yang agak PA banyak, karena nggak ngerti apa-apa. Ya, itu hak saya. Kan saya tidak ada aturan, kan tidak ada di sini. Unirifa kalau masuk kamar Ustadz Arif harus mengikuti keinginan Pak John untuk menjawab. Saya kan independen. Saya kan di sini yang menjawab saya. Loh, kok saya diatur? Saya bukan orang yang bisa diatur oleh siapapun, kecuali memang harus ada kaidahnya, Pak, mengatur saya ini. Contoh, Ustadz Arif sudah mengatakan ke saya, Uni kalau naik di koma saya nanti ikut aturan saya lah. Segala kuasa telah diberikan kepada saya kok. Dan lagi pula bukan cuma Bapak yang harus saya beritahukan di sini, ada 1.000 orang. Kalau ada nggak ada Bapak, 999 orang. Maka itu lebih penting mereka ketimbang Bapak. Kalau Bapak ini kan sudah termasuk ke dalam ranah kafara, yang mana masuk dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Apa itu maksudnya? Mau dikasih ilmu sebanyak apapun, Bapak tidak akan beriman karena Bapak kafaro. Bapak sudah mengingkari. Itu, Bapak bukan orang tersesat. Bapak bukan orang tersesat, tapi Bapak penyesat. Orang tersesat itu orang yang memang belum dapat peta. Maka orang tersesat ini kalau dikasih peta, dia akan merujuk kepada peta. Bapak bukan lagi orang-orang yang butuh peta. Bapak adalah orang yang sudah menyesatkan orang lain untuk masuk ke dalam jurang bersama dengan Bapak. Klasifikasi Bapak begitu loh Pak ya. Oke, bertanya saja teman-teman ya. Kalau Bapak mungkin agak kesulitan memahami bahasa saya, Bapak boleh tekankan lagi di mananya Bapak yang nggak paham. Silakan. Kalau tidak, kita kasih kesempatan yang Christian Jupri untuk bertanya. Nanti Anda kembali lagi. Mohon maaf ya Pak John, jangan menanggapi saya karena saya tidak sedang diskusi dengan Anda. Yang diskusi dengan saya itu harus ada syaratnya ya. Apalagi berdebat sama saya. Diskusi aja harus ada syarat sama saya, apalagi debat. Oke, Christian Jupri, silakan pertanyaan pertama. Oke. Saya cuma nyuruh orang tanya doang. Oke. Ya gantian lah Pak, kan Bapak gantian dong Bapak. Masa Bapak terus yang didengarkan? Bapak di sini nggak boleh menanggapi karena Bapak nggak ada ilmu. Silakan Christian Jupri, Anda boleh bertanya saja, bukan menanggapi saya, kecuali berilmu ya. Saya, apakah Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad pada abad ke-7 itu sama dengan Tuhan para nabi Israel, terutama yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama? Oke, saya jawab ini dulu. Kalau sama, tolong. Terima kasih. Bentar ya, kalau sama ditunjukkan kesamaan. Kalau tidak ya
Saya tidak akan bertanya, cukup sampai di situ. Kalau sama, tolong ditunjukkan faktor-faktor. Iya, nanti saya tunjukkan ya. Sudah tangkap. Saya sudah tangkap. Pertama, untuk mengklaim bahwa Tuhannya orang Bani Israel dengan kami sama kalau datang dari sisi kami, dulu Pak John itu double Pak. Ya, kalau kami yang mengatakan itu nanti kami bisa dikatakan kayak cinta bertepuk sebelah paha, kayak orang Kristen ngaku-ngaku Tuhannya Bani Israel sama. Saya nggak mau begitu. Saya mau kalian mendengarkan pendapat dari orang Yahudi sendiri ya. Saya pernah bertanya hal ini kepada Ben Abrahamson. Mungkin kalian tahu siapa Ben Abrahamson, salah satu orang Yahudi, pendeta Yahudi yang ada di England di Speaker Corner. Kalau kalian lihat, dia aktif sekali berdialek dengan beberapa Kristiani dan juga beberapa orang Islam. Nah, saya pernah chat Messenger Ben Abrahamson di Facebook yang dia aktif sekali posting. Lalu saya bertanya kepada beliau, Rabi, bagaimana Kristen tentang Mesia? Beliau mengatakan bahwa orang Kristen itu ajarannya tuh mix pagan dengan dengan Yahudi. Sementara Islam dan Yahudi itu memiliki konsep ketuhanan yang sama. Saya ambil dulu datanya ya. Gak izinkan sebentar ya bro, saya nggak suka klaim-klaim gitu, bukan tipikal saya begitu. Nih saya kasih kamu data Ben Abrahamson. Nah ini, oke, saya tunjukkan. Oh, ini dia ya. Kamu boleh cross check siapa Ben Abrahamson ya. Ini adalah chat saya dengan Ben Abrahamson. Ben, kalau kamu ingin tahu si Ben Abrahamson ini siapa, ini orangnya ya. Ini mukanya ya. Oke, kita lihat dulu siapa Ben Abrahamson di sini biar kalian tahu. Dia bukan orang Islam, Ben Abrahamson. Jadi saya nggak mau klaim-klaim nih. Bisa berbahasa Indonesia. Sabar ya. Sabar. Saya pakai bahasa Inggris chat sama dia kemarin, bro. Aduh, bro. Nah, apa sih bro? Saya lagi, jangan diganggu dulu. Nah, ini Ben Abrahamson ya. Nah, ini orangnya ya. Dia adalah Rabbi Ben Abrahamson. Nah, ini dia orangnya. Mana dia? Ben Abrahamson. Rabbi Ben Abrahamson. Dia ini yang aktif sekarang ini. Kok ini pula Robi Maimonet pula? Salah, bukan Robi Maimonet, tapi Ben Abrahamson. Ini orangnya nih. Kalau kamu mau lihat, ini orangnya nih. Nah, ini orangnya nih. Ini orangnya ya. Dia adalah salah satu rabi Yahudi yang aktif untuk berdialog dengan orang-orang yang ada di England. Ntar saya balikan kamera dulu. Oke, kita lihat dulu lagi ya. Nah, ini kata dia nih. Nah, saya tanya, Shalom, Assalamualaikum Rabbi. Waalaikumsalam warahmatullahi, kata dia. Let me introduce myself. My name is Rifa. I am Muslim woman. May I asking? Many Christians say that the Messiah awaited by the Jews has divine nature. Is that true? Apa kata si Rabbi ini? Christianity today has mixed Judaism with pagan Greek philosophy. The Greek and Romans called their Caesar by the name Son of God. So they did this to the Prophet Isa as well. Jewish and Islamic Tauhid is the same. Ini ya, kamu tolong jangan cemburu ya dengan pengertian orang Yahudi ini ya. Jewish and Islamic Tauhid is the same. May Allah give you rahmah Rabbi, gitu. Itulah ya. Gitu ya, bro ya. Jadi saya nggak mau ngaku-ngaku kayak kalian yang kebiasaan ngaku-ngaku. Saya nggak suka begitu. Saya maunya biarkan aja mereka yang bilang gitu loh. Karena kalau mereka yang bilang ya itu urusannya dengan kalian lah. Saya nggak ada urusan. Kalau mereka yang ngaku-ngaku Tuhan kita sama ya itu bukan urusan saya. Karena saya nggak mau mengakui kalau mereka itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Mereka tuh ingkar kepada Allah. Yang menyembah kepada Allah itu yang menerima Rasul dan Nabi. Kalau mereka yang ngaku Tuhannya sama dengan kami, ya kalian jangan cemburu lah. Kan kalian memang ditolak sama mereka, bahkan diludahi. Tapi nggak usah marah lah, nggak usah cemburu lah. Itu saja itu. Lanjut Kristen Jupri. Siapa lagi yang mau bertanya? Anak-anak bunda? Belum selesai loh ini, belum selesai. Oh, pertanyaan selanjutnya silakan. Kalau menurut Anda bagaimana? Sekarang tadi menurut orang Yahudi. Menurut saya Tuhan seluruh alam semesta itu sama, yaitu Allah. Itu menurut saya. Tapi apakah seluruh Bani Israel menyembah kepada Allah? Tidak semua. Ada penyembah Baal, ada penyembah Molok,
Apakah semua mengaku menyembah Tuhan yang benar? Iya, tapi hanya mengaku, tapi tidak membuktikan kalau mereka penyembah Tuhan yang benar. Apa bukti-bukti kalau mereka tidak bisa membuktikan mereka penyembah Tuhan yang benar? Karena mereka nggak punya lagi Torah Musa. Mereka tidak punya Torah Musa yang asli, di mana di situ ada petunjuk cara menyembah kepada Tuhan yang benar. Yang mereka punya apa? Catatan-catatan manusia yang nggak jelas siapa penulisnya. Yang diduga penulisnya adalah Musa, walaupun tidak terbukti secara ilmiah, gitu. Seperti itu, bro. Menurut Anda sama? Enggak, saya bilang begini loh, seluruh Tuhannya alam semesta ini cuma satu. Tapi saya tidak mau mengatakan bahwa apa yang disembah Bani Israel itu semuanya betul-betul menyembah kepada Allah. Enggak, Bani Israel itu sama seperti kalian, ngeklaimnya menyembah kepada Tuhan yang benar. Tapi kan tidak semua menyembah Tuhan yang benar. Faktanya mereka menolak kenabian Nabi Isa dan juga merendahkan Nabi Daud alaihissalam gitu loh. Jadi pengakuan itu enggak benar. Klaim itu bukan sesuatu yang bisa dikatakan benar. Sesuatu yang dikatakan benar itu adalah ketika klaim itu sesuai dengan data gitu loh. Maksud saya begini loh nih, ya Tuhan. Maksudnya Jadi apa, kalau Pak? nanti melebar ke orang Israel, ini saya bicara bukan orang Israelnya, tapi nabi-nabi Israel. Oh jelas nabi-nabi Israel itu ya jelas lah. Kalau nabi-nabi Bani Israel semuanya mengajarkan ajaran yang sama dari Tuhan yang sama lah. Mereka kan sama, mereka tuh ibarat tongkat estafet tuh di continue gitu loh. Mulai dari Abraham, mulai dari Nabi Nuh alaihissalam, kemudian lanjut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak, dan kemudian seluruh keturunan Bani Israel, dan kemudian nabi-nabi yang lain begitu. Sama lah Tuhannya, nggak beda-beda Tuhannya. Tuhan banyak, enggak lah, Tuhan cuma satu. Apakah itu bukan hanya klaim sepihak dari Uni saja? Pokoknya kalau saya itu bisa dikatakan klaim sepihak, tapi bisa saya buktikan. Nah, klaim itu dikatakan benar ketika sudah terbukti. Contoh, apakah Abraham menyembah kepada manusia? Tidak. Dia menyembah kepada apa? Esensi yang transenden. Sama. Apakah Abraham itu bersunat? Yes. Umat Islam juga menjalankan sunat? Yes. Berarti kami menyembah kepada hal yang sama, memerintahkan hal yang sama. Apakah kepada Musa juga adakah Tuhan yang berbentuk manusia? Tidak ada. Maka kita bisa membuktikan dengan rasional berpikir dan realitas, bahkan dengan keyakinan kalian pun bisa kita komparasi. Jadi ketika klaim dikatakan dusta, itu mengada-ada. Klaim dikatakan tidak benar, itu tak terbukti dan tak mampu dibuktikan secara rasio ataupun secara empirik. Tapi kalau klaim itu bisa dibuktikan secara rasio dan empirik, itu bisa dikatakan sebagai fakta kebenaran. Kenapa? Mengikuti 9 teori kebenaran. Teori kebenaran korespondensi terkoresponden, teori kebenaran koherensi, teori kebenaran pragmatis, teori kebenaran yang juga adalah performa. Jadi semua harus mengikuti teori kebenaran. Ya kalau cuma omong doang mah itu bukan kebenaran, tapi bisa jadi klaim buta. Nah, apakah ketika saya mengatakan nabi-nabi itu Tuhannya sama dengan Nabi Muhammad, ya itu bukan klaim buta, tapi sesuatu yang bisa diuji dengan rasio. Mana fakta-faktanya? Mari kita bahas. Tidak ada satupun nabi di antara nabi Israel, baik tercatat dalam kitabnya orang Kristen atau orang Yahudi, atau tercatat dalam Al-Quran, itu yang punya Tuhan manusia. Jadi kalau ada orang yang ngeklaim Tuhannya nabi-nabi itu Tuhannya adalah manusia, baru itu yang sesat. Gitu loh bro. Kenapa? Karena orang-orang yang bergelar nabi-nabi Israel ini mengajarkan bahwa Shema Israel Adonai Eloheinu Echad. Sejalan nggak dengan Islam? Sejalan, Tuhan itu satu. Tiba-tiba ada agama baru mengatakan bahwa Shema Israel Adonai Eloheinu Tritunggal. Nah ini baru sesat, beda sendiri gitu loh, ya seperti itu. Udah nih. Ya sudah. Kalau ini masih berlanjut loh nih. Ya masih berlanjut. Silakan Pak, 1001 pertanyaan boleh Pak. Asal Anda bukan orang yang ngeyel ya, karena saya tuh males banget ngadepin orang ngeyel Pak. Kita berdasarkan literasi ya. Literasi yaitu sumber. Literasi itu, tunggu, literasi yang Anda maksud itu Al-Quran saya atau kitab karangan manusia yang Anda klaim sebagai Taurat atau Injil? Karangan manusia. Karena kalau Anda pakai kitabnya orang Yahudi, harus pakai perspektif Yahudi. Kalau pakai kitab kalian, ya saya tanya, hak kalian memahami kitab Yahudi itu menggunakan metode apa? Bisa bahasa Ibrani nggak? Bisa mengerti konteks cerita yang ada dalam perjanjian lama nggak? Atau dalam tanah nggak? Karena kalau kalian tidak punya kapasitas menjelaskan kitab Yahudi, nanti pelecehan terhadap agama Yahudi. Nanti kalian bilang pula orang Yahudi itu mengajarkan menyembah pada manusia. Sakit hati lah orang Yahudi, nanti diludahi kalian nanti. Jadi kalau ingin merujuk kepada orang Israel, orang Israelnya aja.
Apa? Anda tadi harus konsisten Gimana? omongannya lah. Katanya Anda kan tidak tertarik. Loh, di saya orang mana? Kristen. Emang sejak kapan saya ini tidak konsisten? Saya tidak tertarik mendengarkan penjelasan Kristen. Itu loh, Pak. Oke. Konsisten gitu. saya nggak mau kalian menjelaskan agama kalian karena nggak ada manfaatnya buat peradaban menurut saya gitu loh. Tolong jangan terlalu melebar ya. Tolong jangan jadi gini. Pak, saya ini menanggapi argumentasi Anda tadi memframing saya. Saya tidak tertarik mendengarkan penjelasan kaum awam tentang Kristen. Kenapa? Pendeta aja ngejelasin terkadang gabrul apalagi awamnya gitu loh. Cukup ini. Aduh, malah dihalang-halangi saya ngomong. Dia saya menanggapi Sekarang Bapak. saya tanya. Ntar saya ganti device dulu. Kan menurut Bentar, saya ganti Juma- device dulu. Bentar. Saya nambah akun satu lagi buat ngomong nanti. Takutnya ini ini mau bisa HP-nya. Iya, kasih dulu aja. Kasih. Sudah. Menurut si Juma ini, Kristen itu menempelkan kitabnya Yahudi yang dirubah menjadi Kenapa, Dek? Kenapa anak Bunda? menurut si Juma, Kristen itu menempelkan kitabnya Yahudi yang dijadikan namanya perjanjian lama. Oke. Makanya saya atas dasar omongan Juma, oke lah, tidak apa-apa dikatakan menempel, nggak apa-apa. Saya oke saja. Kan itu fakta, Dek. Ya, dengarkan toh. Tadi kamu ngomong panjang lebar, saya dengar dulu. Ya. Lah saya kan gurunya, kamu kan cuma bertanya. Ya iyalah saya panjang kali lebar. Iya. Nah sini orang. Apa saya enggak boleh ngomong terus? Pak panjang? Artinya, Ya nanya aja, ngapain panjang-panjang nanya kan singkat aja. bentar. Artinya bahwa Aduh, Dek, kalau mau diskusi sama saya harus buka cam, Dek. Nanya aja, Dek. Nanya aja sama Bunda ya, Nak. oke. Pertanyaan saya, apakah Tuhan yang disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang tertulis di dalam kitab perjanjian lama itu sama dengan Allah Tuhan negeri Mekah dan Tuhan pemilik rumah ini Ka'bah, apakah sama? Yang tertulis dalam Ya, Quran. pertama saya luruskan dulu ya. Saya luruskan dulu. Di Al-Quran yang kamu kutip, Tuhan pemilik negeri Mekah itu jangan dipotong ayatnya lah. Ayat selanjutnya jelas itu, Allah memiliki segala sesuatu. Jangan kurang ajar. Ya, bertanya sama Bunda Gembala jangan kurang ajar. Pertama, tolong ada adab. Adab bertanya itu adalah jangan memframing dan mempelintir kitab suci orang lain. Kalau kitab kau pelintir nggak apa-apa. Cukup-cukup kitab Yahudi kalian pelintir ya. Jangan Al-Quranku kau pelintir ya, anak Bunda ya. Bunda respect dari tadi ya. Nah, jadi ketika kau menekankan Allah Tuhan negeri Mekah, Tuhan lokal itu cuma Yesus. Karena secara mutlak Yesus memang diklaim hanya datang untuk domba-domba tersesat dari Bani Israel satu. Dan memang dia lahir hanya di Yerusalem. Dia nggak pernah kemana-mana. Kecuali kau bisa buktikan dia pernah ke India. Loh, kau ketawa. Dan Yesus tidak pernah mengklaim bahwa dia adalah pemilik segala sesuatu. Jangan ini dong, jangan depresi dong ketika di counter balik. Makanya aku bilang, jadilah orang yang tidak kurang ajar. Karena ketika aku balikkan nanti kau menceret. Tuhan lokal itu hanya ada di kitab kau. Biar kutunjukkan ya, nih. Nih, kutunjukkan ya. Kalau kau mau berdiskusi sama saya, loh, kenapa sih? Makanya saya mau ngajarin kamu next time kalau diskusi sama diam. Di sini murid di sini diam, guru di sini banyak bicara supaya di sini saya bukan cuma transfer knowledge ya, saya juga transfer attitude. Saya sedang mengajarkan attitude. Kalau seandainya kamu salah bertanya di sini, nanti kamu malu. Makanya saya menunjukin sama kamu ya. Nih ya. Oke. Bentar ya. Duh. Ini di Bible ya, di Bible. Sabar ya. Kalau Bunda mau ngajarin kamu cara mau menyerang agama orang lain itu minimal kita pakai konteks tekstual agama tersebut. Jangan jangan kurang ajar. Nah, Tuhan lokal itu penegasannya kayak gini nih. Mazmur pasal 76 nomor 2 sampai 3. Ini contoh, saya kasih contoh. Jangan mempelintir ya. Itu nggak boleh, nggak bagus loh mempelintir kitab orang lain itu namanya strawman itu. Contohnya begini. Dalam kitab Mazmur pasal 76 ya nomor 1 sampai 2. Kitab Mazmur
76. Ya. Ini Bunda ajarkan cara. Kalau untuk menyerang itu jangan dipotong ayat Al-Quran saya, nggak bagus. Karena saya nggak suka motong-motong ayat kalian ya. Nadia, kita lihat di sini. Oke, mana dia ayat ini? Mazmur 76. Mazmur 76 ayat berapa ini? 76 ayat 2 sampai 3 ya. Nah ini ya, ini saya kasih contoh nih kalau mau menuduh tuh kayak saya minimal tuh nggak memotong ayat. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Asaf nyanyian, Allah terkenal di Yehuda, tuh kan Tuhan lokal doang nih. Namanya termasyhur di Israel, tuh baru lokal. Ini baru Tuhan yang cuma dikenal di Israel doang, baru dikatakan Tuhan lokal. Kalau Al-Quran saya itu ada lanjutannya, jangan dipotong ya. Ini Tuhan kamu cuma terkenalnya di Israel doang loh. Ya, nah itu baru namanya Tuhan lokal karena dia cuma memperkenalkan dirinya ke orang Israel. Kenapa? Dia tidak mengutus nabi lain keluar dari Israel kan? Ya karena emang dia Tuhan lokal dan pas lahir pun di Yerusalem kan dia nggak kemana-mana kan? Begitu. Itu contoh cara kalau mau menyerang pakai diksi yang bener lah secara tekstual kontekstual gitu loh. Nah itu juga nih 2 Tawarik pasal 6 ayat 6 sama nih. Ini betul-betul eksplisit dia yang bilang kalau dia Tuhan lokal nih. 1 Tawarik. Mohon maaf ya, saya ngajarin kamu kalau misalkannya diskusi sama saya itu, makanya saya nggak izinkan kalian awam itu berdebat dengan saya, nanti babak belur. Saya nggak mau mempermalukan kalian. Nih contoh nih, saya nggak potong 1 ayat ya, saya 1 ayat nih. Bentar, 1 Tawarik, 2 Tawarik ya, salah ya anak bunda ya, biasalah bunda kalian ini udah mulai 38 tahun umurnya, jadi kalau salah-salah sedikit nggak apa-apa lah, antara 1 dan 2 mah ya beda ya. Contoh gini nih, tetapi kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediamanku. Jadi Tuhan Anda tuh Tuhan lokal, tinggalnya cuma di Yerusalem doang. Dia nggak tinggal di Sumatera Barat, nggak tinggal di mana-mana, cuma di Yerusalem doang. Ini baru Tuhan lokal. Dia yang bilang, dia cuma pilih Yerusalem doang tempat tinggalnya. Jangan, itu namanya dialog intelektual. Tekstualnya seperti itu, kontekstualnya memang begitu, dan secara faktual memang Tuhan Anda lahir di Yerusalem dan nggak kemana-mana, nggak pernah datang ke Sumatera Barat. Kalau Tuhan saya itu kan secara kontekstual dia menaungi seluruh alam semesta, makanya namanya adalah Tuhan Rabbul Alamin. Bahkan di ayat yang Anda baca itu tertulis bahwa segala sesuatu itu punya Allah. Lah kalau Yesus kan memang tidak memiliki segala sesuatu. Dia kan cuma tinggal di Yerusalem doang. Ini baru kalau mau menyerang agama orang lain itu pakai data tekstual, kontekstual, dan faktual itu ya. Oke, back to pertanyaan Anda. Apa kesamaan Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham dengan Tuhannya umat Islam? Satu yang sangat tiga lah ya, 3 fundamental yang sangat-sangat sama di antara Tuhannya Bani Israel, Tuhannya nabi-nabi Bani Israel dengan Tuhannya umat Islam adalah yang pertama, sama-sama echad, sama-sama tunggal. Tunggal yang tidak bagaimana-bagaimana ya. Ingat ya, tunggal yang tidak bagaimana-bagaimana. Ya, itu. Yang kedua, sama-sama bukan manusia. Ya. Yang ketiga, yang sangat penting adalah sama-sama tidak pernah mati. Nah, itu kesamaannya. Kalau perbedaannya, nah ini baru kita bahas di sini. Apakah ada perbedaan penggambaran Tuhan dalam kitabnya orang Yahudi dengan Tuhannya umat Islam? Ya banyak. Karena kitabnya orang Yahudi ini kan dicampur tangani oleh banyak orang. Jadi perspektif mereka tuh beda-beda. Nggak satu orang yang mengeluarkan pandangan tentang Tuhan. Menurut si Yesaya begini Tuhannya. Menurut si Hosea Tuhannya nyuruh bersundal. Menurut Daud Tuhannya ngasihin bini orang. Ya nggak ada begitu dalam Islam, karena Tuhan kami bukan Tuhan yang dalam tanda kutip ya begitu kelakuannya. Menurut si Yosua Tuhannya suruh ambil perawan. Menurut si konon katanya si Yosua yang tulis, konon katanya si Musa yang tulis, Nabi Musa yang menulis, konon katanya si Nabi Daud yang bicara. Padahal kan itu hanya klaim, bukan betul-betul secara ilmiah bisa dibuktikan bahwa penulisnya adalah Moses. Kan begitu. Jadi itu perbedaannya bro. Kalau kesamaannya secara umum ya sama-sama tidak berkelamin, jantan, laki, sama-sama transenden, tidak mampu dilihat, sama-sama tidak pernah mati, begitu. Nah itu dulu untuk jawaban anak bunda. Silakan anak bunda yang lain boleh naik ke atas kalau ingin bertanya. Tugas kalian itu, oh nggak boleh, kamu cuma bertanya saja.
Enggak, kalau kamu mau nanggapi kamu harus ada ilmu. Kan saya bilang dari tadi, masa nggak ngerti sih? Yang diskusi sama Unirifa itu, ya Odik nggak apa-apa lah dibilang takut. Anggap saja saya takut, oke deh. Agama saya itu mengajarkan saya untuk tidak berdebat dengan orang jahil. Berdiskusi itu konteksnya adalah saling transfer knowledge lah. Saya sudah transfer knowledge sama kamu, tapi saya tidak dapat knowledge. Saya cuma dapat ampas dari kamu, makanya tidak layak disebut diskusi. Saya ini hanya mengajar saja. Saya di Koma-Koma Islam itu bukan diskusi dengan orang awam, tapi mengajar orang awam. Yang mau diskusi dengan saya itu ada syaratnya. Satu, buka camp, biar jelas orangnya siapa. Kedua, pakai literatur yang jelas, mau dari sumber primer, tersier, sekunder, blablabla, terserah. Tapi harus jelas. Dan itu pun harus capable. Kapabilitasnya dari mana kita tahu. Saya tanya dulu, pernah belajar teologi di mana? Pernah belajar kitab suci di mana? Gitu. Minimal satu artikel itu pernah dibaca. Nanti kalau nggak pernah baca artikel dan jurnal lah, terus mau debat sama saya. Masa saya debat sama orang awam sih? Itu kan kasihan banget, saya sekolah sampai detik ini terus hanya berdebat dengan orang awam. Ya sama seperti seorang profesor berantem sama anak SD lah Pak. Itu namanya menista manusia sendiri. Nggak boleh dalam Islam. Silakan mengunggulkan diri sendiri, tidak apa-apa. Lah memang saya memang unggul dari Anda lah. Itu kata dosen saya, mau gimana dong? Buktinya nilai saya 90A skripsinya, dan saya juga IPK-nya di atas 32 lebih. Bukan berarti saya ini bukan orang, ya memang di dosen saya mengakui saya cerdas, rektor saya mengakui saya cerdas, kaprodi saya mengakui saya cerdas, dekan saya mengakui saya cerdas. Lalu harus gimana sayanya Pak? Masa saya harus bilang saya botol? Ya nggak mau dong, saya diakui kok kecerdasannya. Ulama-ulama Muhammadiyah dan juga NU juga ada yang mengakui saya cerdas, ulama besar lagi Pak. Nah, terus saya salah apa kalau saya jujur begitu? Tapi kalau Bapak misalkannya ingin menguji saya, Bapak harus lebih berilmu dari saya, karena saya bukan Yesus yang mau diuji sama iblis ya. Yang menguji saya harus yang lebih berilmu dari saya, gitu ya. Iya. Lah, kita kalau di kampus yang menguji saya kan lebih, Pak, Bapak tahu nggak, dosen penguji itu nggak lebih hebat nggak boleh lebih bodoh daripada mahasiswi Pak. Makanya kemarin itu yang menguji saya itu Pak bukan orang sembarangan, guru pembimbing saya dekan, pembimbing satu dekan, pembimbing dua kaprodi. Wah, saya harus mengajarkan Anda etika. Loh ini kenapa sih di Kristen ini kalau diajarin etika, mereka tuh bilang kayak kita ini lagi menunjukkan etika berdialektika, dan ini adalah bahan penelitian saya yang divalidasi oleh Undang-Undang Dasar Pak, di Kemenhub-Ristek itu diakui loh Pak. Kenapa? Saya meneliti, penelitian saya judulnya apa? Ya, metode dakwah dengan diskusi lintas agama pada akun TikTok Yusuf PI. Saya membaca teori-teori tentang dakwah dan dialog. Kenapa saya malah jujur dikatakan saya nggak boleh begini begitu? Saya kan edukasi di sini. Kenapa sih Pak? Anti banget sama ilmu pengetahuan gitu. Sudah, silakan bertanya lagi. Bertanya, tapi tidak boleh saya menanggapi. Tidak usah deh. Ya memang nggak boleh. Lah, kalau sudah Bapak tanggapi, berarti saya sedang diskusi. Nah, masalahnya saya tidak mau diskusi sama orang awam yang tidak jelas. Kenapa? Karena nanti kalau Bapak menjelaskan agama Bapak, ya Bapak tidak punya kapabilitas gitu loh. Nanti kalau Bapak seandainya di sini ngawur kayak Pak JJ, ya nanti saya yang dituduh menista agama ketika kami orang Islam mengutip perkataan kalian. Jadi saya nggak mau seperti itu. Saya mau membangun negeri ini, ya dengan cara diskusi itu ada aturannya, Pak. Pertama, kita tidak boleh trigger orang awam banyak bicara. Kenapa? Bahaya, rusak peradaban. Contoh kayak kalian kan, gara-gara Eris banyak bicara, akhirnya rusak kan kekristenan kalian, saling cakar-cakaran. Nah, saya tidak mau begitu. Saya mau kita ini bicara dari sisi pengetahuan, bukan dari sisi iman saja, ya. Nah, saya tidak mau begitu. Saya mau kita gini dulu Pak John, bertanya saja. Mumpung ada Bunda Gembala, kalian cuma dikasih kesempatan bertanya aja loh. Kalau Bunda Gembala yang bertanya nanti nangis kalian. Atau Bapak mau menguji diri Bapak sendiri, boleh saya tanya? Boleh kalian bertanya? Berani ditanya sama Bunda Gembala? Oke. Kalau bertanya boleh. Oke. Bentar, Bunda, benar, Bunda. Bunda bertanya. Bugem, panggilnya Bugem, Bunda Gembala, Bugem. Harus lengkap. Nama saya itu gelar itu diambil dengan luar biasa 6 tahun loh gelar itu dicari loh. Bugem, Bunda Gembala. Bugemis, Bunda Gembala Manis. Ini Bugeman. apa juga jawabnya? Turunin jawab. Apa sih Pak John? Ini aneh deh. Silakan Kristian Jupri. Saya tidak boleh menanggapi masalahnya. Iya, Anda boleh menanggapi kalau Anda boleh, tapi buka kamera dulu, kemudian pakai data dan literasi. Aduh Pak John, Anda itu noise.
Boleh menanggapi, pertama pakai buka kamera, kedua pakai literatur. Literaturnya itu jelas sumbernya, valid, bahkan diakui sama Kristen sendiri gitu loh. Saya lagi dalam kondisi ingin mengedukasi publik yang memang kurang minim literasi tentang tutorial diskusi. Pak John kalau mau bertanya saja buka mic ya, soalnya Pak John noise sekali ya. Silakan Christian Jipri. Pak, pakai lampu dong, hidung Bapak nggak kelihatan. Udah, ini dibaca lampu. Pak John di minum. Nggak kelihatan Pak. Temaram-temaram gimana gitu pakai hantu Pak, nggak jelas Pak mukanya Kak. Nggak, kita nggak tahu Pak, pakai ini. Aduh, itu bukan masalah saya Pak. Aduh Pak John bilang Bapak noise. Itu bukan masalah saya Pak. Kalau ya saya nggak mau, saya mau jelas mukanya Pak. Kayak saya nih, muka saya jelas Pak. Bapak lihat lubang hidung saya simetris banget kan. Kalau Bapak saya nggak lihat, Bapak lubang hidungnya ada atau nggak, saya nggak tahu tuh. Ya silakan, kalau nggak mampu Pak, nggak usah Pak pakai alasan buka kamera untuk bisa menanggapi saya gitu loh. Pak, saya butuh kejelasan. Kamera itu dibuka supaya memperjelas muka orang itu Pak. Pak John di mute dulu atuh Pak John, double. Pak John ini kok bandel kali ya, double. Pak, gunanya kita buka kamera itu untuk memperlihatkan wajah kita ini Pak, bukan buat cuman buka kamera doang. Pak John, mute. Kok bandel banget ini orang tua ini, ya Allah. Matikan host, Double. bukan saya sama host yang matikan sama Nggak boleh. Noise, Pak John, noise. Di mute. Aduh, ya Allah. Aduh, saya tuh ngajarin orang-orang lansia yang bandelnya susah loh guys. Saya tuh di satu sisi nggak mau kurang ajar sama orang tua. Di satu sisi tuh capek banget ngajarin orang-orang lansia yang bandelnya tuh kayak kuman, membandel di baju gitu loh. Bapak tolong carikan tempat yang agak, kita nggak lihat muka Bapak ini berkumis atau berjenggot, kita nggak lihat Pak. Serius Pak. Nggak bisa lihat aku Pak. Mas gini, ya, ini tempat Botak saya. dia, botak dia. Atau Bapak coba lihatkan dulu ke agak ini. Saya cuma pengen lihat biar terdokumentasi di YouTube gitu loh Pak. Karena nanti kalau Bapak seandainya bisa Bapak bicara nih, Kalau saya bisa nggak mau, validasi ya nih orang ini bisa nggak usah ngatur-ngatur. Kalau nggak Ya mau, kalau ya nggak mau sudah. diatur ya nggak sudah, nggak apa. Ya sudah. Aja deh. Kenapa Bapak mas? Loh, saya memang ngatur orang di sini karena segala kuasa Boleh, telah diberikan Pak, kepada cara- saya. Ini jawab saya. Selamat untuk Ya nggak apa-apa berpisah. perempuan cerewet daripada laki-laki cerewet. Namanya perempuan cerewet ya nggak Selamat masalah berpisah. daripada laki cerewet. Apa sih? Nyebar fitnah. Apa? Fitnah siapa yang saya fitnah Pak? Kok malah kenapa? Bapak kenapa? Fitnah siapa lagi yang saya fitnah nih Pak? Mengatakan Unilifa memfitnah itu bentuk fitnah Pak. Ya, halo? Halo, Iya, silakan, nama siapa, agama apa, dan tujuannya ngapain? Silakan. dengerin aja, dengerin. Ya, jawab dulu. Nama siapa, agama apa, tujuan kesini ngapain? Jawab dulu lah, kan ada 3 pertanyaan Kristen. itu. Oke, namanya siapa Bang? Itu namanya yang tertulis, nama asli itu. Pak Begin, oke, Begin. Iya. Oke, Bang Begin, di sini Komal atau Room diskusi lintas agama. Kalau ada Bunda Gembala, saya ini Bunda Gembala ya, itu berdasarkan Al-Quran bahwa bagi penyeru kaum kafir sama seperti gembala meneriaki hewan ternak. Karena saya perempuan, maka saya punya gelar ibu-ibu ya, maka saya adalah Bugem, Bunda Gembala, anak domba, serigala, berbulu domba, ular beludak, dan para penghujat. Nah, Anda sebagai orang yang beragama Kristen ya, silakan Anda di sini bertanya saja kalau awam. Kalau berilmu boleh buka kamera, diskusi 2 arah dengan menggunakan data-data. Silakan dipilih kedudukan Anda di sini sebagai hak yang seperti hak yang saya berikan. Jangan melampaui yang saya berikan ya. Saya sudah berikan hak di sini. Ada 2. Bertanya saja kalau awam, menjelaskan kalau berilmu. Silakan. Mendengar aja, mendengar. Oke, kalau begitu di mute dulu ya Bang Begin ya. Oke, Bang Begin. Abang diam dulu. Halo, Tamto, agamanya apa, namanya siapa, kemudian tujuannya ngapain? Halo, Tamto, nama siapa, agamanya apa, tujuannya ngapain? Nama di mana, tujuannya berapa? Ya, agamanya di mana? Agamanya bagaimana? Agamanya siapa? Ya, silakan dijawab. Oke. Namanya di mana? Agamanya siapa? Tujuannya kemana?
ya. Itu tuh ya, kayak gitu mungkin ngerti kalian kali ya. Kalau dibolak-balik gitu ngerti anak bunda ya. Bunda ini emang agak lain memang. Ya, ulang lagi lagunya ini bayar ya. Bayar ya, pakai apa saja boleh. Pakai paus boleh, pakai kereta api boleh ya, boleh. Pakai dinar juga boleh, pakai Bitcoin apalagi diterima sekali ya. Ini dia Bunda Gembala kalian. Di sini kita bicarakan tentang keimanan, rasa sayangi, rasa sayang-sayangi. Bunda ingin kalian semuanya tercerdaskan. Mari sini naik anak bunda, silakan kalian bertanya saja, bukan berdebat dan menghujat. Bunda hanya ingin edukasi, bukan dengarkan asumsi. Mari sini naik ke sini, bunda ajarkan literasi. Rasa sayangi, rasa sayang-sayangnya. Hei, lihat dari jauh bunda manis sekali. Bunda nggak mau membahas selangkangan karena itu di Bible kalian. Karena bunda orang Islam nggak suka bahas yang selangkangan. Rasa sayangnya, rasa sayang-sayangnya. Hei, lihat dari jauh bunda manis sekali. Silakan, ada yang mau nyumbang lagu? Nggak ada topiknya. Topiknya apa? Ada topiknya. Ada. Topiknya adalah Baling-baling bambu. Edis punya Tuhan. Yesus punya Yesus kata Edis punya Tuhan. Kata Yesus tanya. kata Edis punya Yesus Tuhan. kata Edis tanya. Iya. Bukan gitu. Abang sepakat tidak kalau Yesus dikatakan punya Tuhan. Yesus itu Tuhan. Dia punya Tuhan nggak? Berarti kata Sedis abang nggak termasuk orang gila. Nih, oh jadi banyak nih. Banyak rupanya ini. Sedis yang bilang kalau ada Kristen yang mengatakan bahwa Yesus itu nggak punya Tuhan atau dia Tuhan, berarti orang gila katanya. Kan saya bilang loh. Kata Edis. Kata Kata Edis. Edis. Abang ini nggak tahu Edis mungkin gimana Bang tadi? Gato. Mungkin abang pernah nonton Edis nggak? Abang kenal sama Edis? Tahu siapa Edis? Di TikTok ada. Edis pernah berkata, Yesus punya Tuhan. Kalau ada orang Kristen yang bilang Yesus tidak punya Tuhan, maka dia gini. Abang sependapat nggak? Gimana ya, Kak? Intinya Yesus itu Tuhan. Tapi dalam hakikat Kalau- Yesus itu punya Tuhan. Karena Oh, berarti manusia. abang sepakat Yesus punya Tuhan. Betul. Oh, berarti abang sepakat kalau Yesus Tuhan, abang punya Tuhan gitu ya. Betul. Ada berapa Tuhan di situ? Ya satu lah Tuhannya. Siapa Tuhannya yang benar? Yesus atau Tuhannya Yesus? Yesus itu dengan Tuhan itu kan Makanya kata Sedis, Katanya tadi Yesus punya Tuhan. Abang yang bilang tadi Yesus punya Tuhan karena dia manusia plus Tuhan. Tapi gini dulu, ya. Ya bangku. Gini Silakan dulu abangku. lah. Abang ini Artinya baik kan dengan gini. baiknya. Jangan dulu kita nanti ibu ini atau bunda atau apa ini ya? Bunda Gembala. 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 Bunda Gembala. Gembala domba ya, gembala Janganlah, domba. nggak cocok kalau aku dipanggil opung. Gembala domba lah gitu ya, gembala domba. Iya, Bunda Gembala domba. Iya, gembala domba. Artinya kan jangan dulu nanti gembala ini bertanya mana dalilnya, mana apanya, kan gitu seperti biasa gitu loh, kan setiap kita jawab. Ya, makanya abang di sini saya suruh bertanya saja karena kalau abang nanti menjelaskan saya masih minta dalil. Makanya abang sini cuma bertanya itu saja. dia, itu dia. Nah, pertanyaan saya bahwa abang kan tadi minta tema, saya kasih tema. Betul. Apa temanya? Saya jawab, temanya adalah kata Edis Yesus punya Tuhan. Abang konfirmasi aja.
Kalau abang bilang menurut saya Edi salah, ya silakan melakukan itu. Kalau abang bilang menurut saya Edi benar, ya sudah berarti betul Yesus punya Tuhan. Selesai diskusi. Nah, abang boleh bertanya 1001 pertanyaan di depan saya. Saya akan jawab kalau saya mampu jawab, saya tidak akan jawab kalau saya tidak mampu jawab. Begitu. Bertanyanya tentang Yesus. Tentang agama saya lah, atau tentang pemahaman saya terkait polisi. Ya kalian kalau bertanya kan banyak menghujat. Lagi pula nggak ada yang bertanya ditangkap polisi. Yang Kebalik ditangkap polisi itu si anak kebalik. data itu menghujat. Kebalik itu. Coba tunjukkan kepada saya mana satu apologet Kristen yang bertanya langsung ditangkap siapa? Setahu saya Coba. anak kata itu menghina. Nah, yang Setahu saya Gerasi Pelo menghujat, si MKC menghujat, bukan Itu sih, bertanya. Bertanya tuh kayak saya nih, siapa, mengapa, di mana, bagaimana. kalau saya Jangan inilah bang, jangan curhat. Kita lagi konteksnya diskusi. Kalau anda tidak mau bertanya ke sini, terus anda ngapain? Mau jelaskan iman anda juga nggak ngerti. makanya Bertanya juga saya nggak mau. Terus saya ngapain bilang di sini? tadi kan mau dengarkan saja apa. Ya udah diam kalau gitu, ditutup mic-nya, nggak usah banyak bicara, belajar aja di sini abangku. Ya ampun nyong bapak. Belajar apa? Bapak nggak ngerti bahasa. Ya udah di sini tempat belajar lah. Kau ngapain di sini menu-menuin tempat? Kalau nggak mau belajar ya turun lah kau bang. Ngapain kau di sini bang? Aduh Mak Jang, kayak gini lah negara ini nggak maju guys. Dikasih komal diskusi di sini tidak dipakai, disuruh bertanya malah menjelaskan dan curhat. Entah apa-apa saja lah mereka ini ya. Bingung saya. Halo Bivi. Ya silakan. Iya. Nama, agama dan tujuan naik ke sini silakan. Nama saya Bivi, saya Kristen. Agamanya. Oke, tujuan ke sini ngapain? Tujuannya Pak? Biar mau dialog boleh. Oke, syarat dialog dengan saya buka kamera. Kemudian menunjukkan kapabilitasnya dengan menjelaskan pernah belajar teologi di mana. Autodidak boleh, asal betul-betul memahami kaidah teologi seakademis mungkin. Ya, atau minimal apakah seorang pendeta atau evangelis. Tapi kalau awam maaf, jangan sama Bunda Gembala, bertanya saja sama Bunda Gembala. Bunda Gembala tidak mau menghadapi orang awam untuk dialog karena itu sama saja merendahkan kalian ya. Begitu. Jadi kalau awam bertanya saja, kalau berilmu boleh dialog. Dengan catatan harus buka kamera dan bawa literasi dan juga harus jelas kapabilitasnya. Itu persyaratan Bunda Gembala. Begitu, silakan. Menyanggupi persyaratannya, kalau memang menyanggupi kita besarkan di sini. Apa yang you minta itu adalah sesuatu yang nggak jelas. Kenapa? Aduh, Oh nggak jelas. iya. yang saya minta apa? Iya, karena persoalannya gini. Enggak, itu persoalan lah, bukan persoalan saya. Iya, dari narasi. Kalau ada persoalan itu hanya dari Anda. Silakan Anda di sini mau diskusi atau bertanya saja. mengatakan Bunda Dukung maksa Gembala. sih Pak. Oh iyalah, saya Bunda Gembala, so what? Terus kelanjutan. Terus masalahnya di mana? Siapa yang melarang saya mengatakan diri saya Bunda Gembala? Sedang menghebatkan diri Anda. Lah memang saya hebat. Al-Quran Kenapa saya sendiri mengakui saya hebat? mengatakan otak Anda setengah. Di ayat mana? Kenapa sih you Di ayat menghebatkan mana you ada punya data? hidup? Di ayat ini nih, teman-teman, ini Tapi masuk penistaan yang- agama ya. Teman-teman perhatikan ya. Kenapa saya suruh dia buka kamera supaya kita tahu orang ini memang menghujat. Dia mengatakan di Nanti Al-Qur'an ada dalil yang mengatakan otak manusia setengah. Saya minta dalilnya mana, Bro? Ya, mana? Di Al-Qur'an mana? Al-Qur'an surah Perempuan apa ayat kalau berapa? cuma satu saksi berlawanan dengan laki, Ya, di nggak mana bisa. tertulis ya di mana Kenapa tertulis? otak kalian setengah? Aduh, saya lebih baik dikatakan nggak punya otak tapi kelakuannya kayak gini. Mending saya dikatakan nggak punya otak loh, daripada punya otak tapi kayak gini nih. Udahlah Tuhan berpantat, omongannya juga nggak jelas, memfitnah lagi. Di mana tertulis? Daripada Tuhan Di mana kaki dua di tertulis? neraka. Kaki dua di Nggak, neraka Tuhan termutilasi. kami bukan kayak Tuhanmu kakinya berbulu. Terakhir yang ditemukan wajah, betul nggak? Udah kau memang nggak pantas kau diskusi tangan sama aku karena kau bukan ditemukan, pendiskusi. Udah wajah turun, kan? Ya ginilah. Ini kelakuan umat Kristen. Ludah Kenapa itu. saya itu menjaga diri? Dek, ludah Ya, itu. kenapa saya itu memberikan lupa. Kenapa saya itu memberikan parameter? Karena saya tahu rata-rata orang Kristen yang naik ke tempat kita tuh kayak gini kelakuannya, menghujat dan memberikan framing-framingan yang tidak ilmiah.
Yang mana mereka itu sebenarnya ingin menyakiti hati umat Islam supaya kita perang agama, teman-teman. Dan itu yang saya jaga. Makanya saya tadi minta, tolong buka kamera, tolong jelaskan nama Anda, kemudian tunjukkan kapabilitas Anda. Ternyata dia nggak mau. Kenapa? Karena memang dia ingin menghujat. Supaya apa? Supaya umat Islam sakit hati, terus dia digampar, akhirnya dia nangis, playing victim. Kami tersakiti, kami minoritas. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.